Hai guys, di vlog kali ini masih sama menjawab pertanyaan teman-teman dari Indonesia. Ini paling tepat untuk jawab pertanyaan teman dari Indonesia. Sekarang kita langsung lihat videonya. Oke. Masih jadi hal yang diperdebatkan tentang bagaimana Timur Leste sekarang anggap mereka berangsur lebih baik setelah lepas dari Indonesia. Masih jadi hal yang diperdebatkan tentang bagaimana Timur Leste sekarang. Mayoritas penduduk Indonesia mengatakan keadaan mereka saat ini tak jauh beda dibandingkan dulu. Sebaliknya, warga Timur Leste menganggap mereka berangsur lebih baik setelah lepas dari Indonesia. Apapun itu, kita tak perlu mempermasalahkan hal ini, karena soal kemakmuran biarlah data-data yang bicara. Mencontoh dari Timur Leste, mungkin hal ini akan membuat masyarakat Indonesia merasa aneh. Apa yang bisa dicontoh dari negara tetangga itu? Begitu mungkin pikir orang-orang. Gara-gara sentimen berlebihan dan sikap ogah mengakui kelebihan, membuat mata kita seakan tertutupi. Ya, faktanya memang ada begitu banyak hal yang bisa kita contoh dari negara ini. Kita tak selalu ada di atas Timur Leste dalam berbagai hal. Tak perlu sakit hati karena usia Indonesia lebih tua dari Timur Leste. Seharusnya kita bisa lebih bijaksana dan dewasa. Jadi tak perlu gusar. Kita juga bisa menjadikan mereka contoh dalam hal-hal tertentu. Nah, berikut adalah hal-hal yang bisa Indonesia contoh dari Timur Leste mantan satu negara. Tapi sebelum ke topik utama, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Satu, pemimpin. Selain karena program-program yang diusung, alasan kenapa rakyat menyukai presidennya adalah tentang bagaimana sikap sang kepala negara. Makin aktif dan merakyat, ia bakal makin dicintai. Jokowi mungkin sangat dekat dengan wong cilik. Namun, apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Timur Leste Sanana Gusmao lebih dari itu. Ya, sang presiden terkenal akan sikapnya yang tak setengah-setengah ketika terjadi sesuatu yang buruk. Seperti ketika terjadi kebakaran di Dili beberapa waktu lalu, Sanana dengan sigap ikut membantu membersihkan sekitar tempat kejadian. Hanya dengan menggunakan sandal jepit dan celana pendek, sang mantan presiden memunguti sampah-sampah. Tak hanya itu, pernah diberitakan pula jika sang presiden ini bahkan pernah membantu polisi lalu lintas untuk menertibkan jalan. Sangat luar biasa kan? Dua, daya beli. Kita selalu berasumsi jika Indonesia selalu lebih baik dari Timur Leste, terutama dalam hal kekayaan. Negara tetangga itu tak ada seujung kukunya Indonesia. Namun ketika terjadi kenaikan harga BBM saat subsidi dicabut, kita justru berlagak sok miskin. Timur Leste, negeri yang mungkin kita anggap tak kaya itu, masyarakatnya justru bisa membeli BBM yang harganya cukup mahal. Mereka menerima ini dan tidak sekalipun melakukan aksi hura-hura dengan turun ke jalan. Timur Leste memang tak menyubsidi BBM-nya. Meskipun begitu, masyarakatnya tetap bisa membeli sesuai dengan kebutuhan. Subsidinya sendiri digunakan untuk membangun infrastruktur. Sehingga bisa kita lihat sendiri, perlahan Timur Leste mulai berbenah dengan berdirinya bangunan-bangunan megah. Kita semi disubsidi namun masih mengeluh kemahalan. Tiga, air minum.
Tak hanya aspek di atas, ternyata untuk kualitas air minum kita juga harus mengakui keunggulan Timur Leste. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dedi Priyatna, beberapa waktu lalu pernah mengatakan jika kualitas air minum kita lebih rendah dari Timur Leste. Hal ini tentu miris mengingat kita sebetulnya unggul dalam berbagai hal, termasuk sarana dan biaya. Indonesia memang adalah yang terburuk se-Asia Tenggara dan di bawah Timur Leste soal air minum. Dan kabar buruknya lagi, kondisi ini akan tetap sama jika pemerintah tidak melakukan pembenahan dengan meningkatkan kualitas. Empat, tabungan minyak. Timur Leste adalah negara berpenghasil minyak yang cukup potensial, meskipun dari segi kuantitas masih kalah jika dibandingkan negara kita. Tapi mereka tahu caranya memanfaatkan minyak-minyaknya. Caranya dengan menabung uang hasil penjualan minyak lewat sebuah badan kas negara. Hingga hari ini, diperkirakan Timur Leste sudah mengantongi sekitar 15 miliar US dollar dari penjualan minyaknya. Alasannya kenapa pemerintah mereka melakukan hal ini adalah agar generasi mendatang bisa lebih terjamin hidupnya. Bagaimana dengan Indonesia? Sepertinya hasil penjualan minyak mentah kita masih tidak tersimpan dengan baik. Larinya karena kita tak juga pernah tahu. Sepertinya kita harus objektif dan mulai mengakui jika Timur Leste dalam beberapa hal memang lebih unggul dari Indonesia. Maka sepertinya tak ada masalah jika mencontoh mereka dalam beberapa hal itu. Indonesia tentu bisa melampaui Timur Leste. Masalahnya tinggal mau atau tidak melakukan perubahan-perubahan. Jika selamanya kita begini-begini saja, maka Indonesia akan tetap tinggal kelas. Sementara mereka mungkin akan melesat mengalahkan Malaysia, Brunei, bahkan Singapura. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya. Tapi, kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Oh, iya salam.